Saya sudah bersama Wuling Almas. Beberapa waktu lalu saya melakukan pengetesan tapi masih sebatas impresi awal aja. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk menjajal langsung mobil Wuling Almas ini ke daerah yang namanya Geopark Ciletuh. Memang seru perjalanannya dan lihat apa yang saya bisa kupas di kali ini di mobil Wuling Almas ini. Oke, sip. Kita lihat ya, mulai dari tampilannya dulu. Tampilannya kita nggak usah terlalu banyak berbicara, tapi ada sesuatu yang memang membuat orang itu penasaran melihat Wuling Almas ini, terutama soal dari gaya desain yang memang futuristik karena dia menempatkan LED di bagian sini. Nah, lampu-lampu inilah yang membuat penampilannya dia memang eye catching di jalanan sehingga orang-orang ngomong, wah mobil apaan tuh. Nah kalau tadi dari depan kita langsung masuk ke dalam mobil ini. Di bagian pintunya sudah ada auto lock, jadi tinggal pencet, nggak usah bawa kunci lagi. Nah, ada beberapa fitur begitu kita masuk ke interior, ada beberapa fitur yang memang membuat mobil ini memang terkesan sudah mobil mewah. Nah, misalnya pengaturan jok sudah motorized, sistem elektroniknya bukan manual lagi, maju mundurnya pun begitu, kemudian sandaran kursinya juga seperti itu, diatur dengan elektronik. Kemudian ketika kita masuk ke dalamnya, ini posisi driving kita bisa langsung atur sedemikian rupa dengan cara memajukan ini atau menekan ke belakang agar posisi driving yang kita dapat itu benar-benar sesuai dengan tubuh kita. Nah, kita lihat ini adalah fitur yang jarang ada di mobil-mobil yang harganya di bawah 400 juta. Nah, ini kita bisa melihat tekanan angin yang ada di roda depan. Tekanan bannya itu 2,3 bar, 2,2 bar sebelah kanan, 2,3 bar sebelah kiri, kemudian 2,5 bar di bagian belakang dan 2,2 bar bagian belakang kanan. Nah, di bagian belakang ini memang ada angkanya jomplang. Nah, ini yang sebenarnya memang harus dikontrol secara teratur dan kita sudah bisa tahu dari fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian fiturnya, nah, driver time, kita bisa mengatur berapa lama sih kita berkendara. Nah, kalau misalnya kita ngesetnya idealnya misalnya 2 jam atau 3 jam, itu dengan kondisi menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, maka setiap 2 jam sekali kita berkendara, karena mobil ini akan mendeteksi dari lamanya dia berjalan atau mulai kapan dia berjalan. Nah, itu dihitung dari jam pertama mobil ini berjalan. Nah, nanti kalau setelah 2 jam Anda berkendara, di panel dashboard ini akan muncul peringatan bahwa Anda sudah berkendara selama 2 jam. Kemudian ada range-nya, lalu ada lagi kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini bisa kita kontrol juga kalau misalnya memang butuh waktu yang cepat, kita mungkin bisa menambah speednya. Kemudian trip meter, odometer, nah ini sudah. Kita lihat check warning message. Ini fitur-fitur yang memang sangat akan berguna ketika Anda berkendara untuk safety. Coba kita lihat, coba set fatigue driving warning ya. Nah, itu nah, ini sebenarnya batas berkendara kita. Batas berkendara kita misalnya kalau setiap 2 jam kita
capek atau 3 jam atau 4 jam kita capek, bisa mengukur diri sendiri. Nah, peringatan-peringatan ini yang akan memberikan kita warning bahwa Anda sudah berkendara selama 3 jam, Anda sudah berkendara selama 4 jam, makanya Anda ini sudah harusnya beristirahat. Terus, nah ini bisa disetting. Lalu bisa disetting, nah bisa di off kan lagi. Kemudian bagian yang lain, set display language. Nah kita juga bahkan bisa mengubah bahasa nih, dari Inggris terus Indonesia. Nah tapi saya nggak tahu apakah bahasa lain ada gitu. Nah tapi pilihan bahasa ini ada untuk mempermudah mereka yang mungkin tidak bisa membaca, tidak lihai dengan membaca bahasa Inggris, mungkin bisa mengaturnya ke bahasa Indonesia. Lalu nah periksa pesan peringatan, coba kita lihat ya. Nah pintu masih kebuka, artinya pintu masih kebuka ini mobil ini bisa ngasih tahu bahwa mobil ini belum rapat nih pintunya, bukan sekedar warning aja. Jadi misalnya kan kalau di mobil-mobil under 200 juta itu atau di bawah 300 juta itu peringatannya seperti cuman bunyi aja. Nah di Almas ini ketika ada salah satu pintu yang kebuka itu yang akan bertanda berlogo warna merah. Kelihatan tuh. Kemudian apalagi ya, musik kita juga bisa mengatur dari sini, radio. Lalu nah ini untuk konsol. Kemudian di kemudi ini ada juga fitur-fitur seperti cruise control. Nah cruise controlnya kita bisa setting, tapi ini biasanya bisa kepake kalau di jalan bebas hambatan ya, karena kita di Indonesia ini jalan bebas hambatannya pun masih terlalu rapat jarak antar pengemudi, sehingga fitur-fitur ini memang sangat jarang digunakan. Nah kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah pengaturan volume, voice call, terus ini untuk source yang kita pengen denger, misalnya musik. Nah ini kita bisa pencet milih bandnya, misalnya AM atau FM, atau mungkin dikoneksikan ke handphone bisa juga. Oke, kemudian kita beralih ke layar yang katanya sangat imajinatif. Layar imajinatif. Coba kita lihat apa aja di layar imajinatif ini. Home. Ini adalah beberapa fitur yang ditampilkan, misalnya nyambungin ke handphone untuk mirroring handphone. Nah ini harusnya bisa, kemarin waktu melakukan perjalanan ke Cilatuh itu bisa. Kemudian beberapa fitur yang menarik lainnya, misalnya eco driving ini kita bisa pakai ketika kita ingin berkendara dengan mengefisiensikan penggunaan bahan bakar, cuman posisinya memang agak tersembunyi. Lalu nah ini panel pengereman, terus ini auto vehicle stop. Ketika kita menggunakan tombol ini diaktifkan, maka
ketika kita menginjak pedal rem itu mobil akan berhenti dengan sendirinya walaupun pedal rem kita udah lepas. Nah, ini sangat berguna misalnya di tanjakan, jadi kita tidak usah menggunakan sistem transmisi dioper ke N lalu kita aktifkan parking braking. Itu sebenarnya udah tidak berlaku lagi di mobil ini. Kita bisa menggunakan auto vehicle stop ini untuk safety kita sendiri. Ini adalah kita bisa ngelihat kamera 360-nya memang benar-benar mencerminkan bahwa mobil ini punya fitur yang safety-nya cukup tinggi. Nah, kita bisa melihat mobil dari bird view. Kemudian di bagian kirinya pun kita bisa melihat apakah ban sebelah kiri itu mentok trotoar atau enggak, atau mungkin ada lubang jalanan. Kita bisa melihat dari panel sebelah kiri. Kemudian yang atas ini adalah kamera mundur yang ada di bagian pintu belakang. Oke, ini adalah simulasi untuk legroom dengan tinggi badan 185 cm. Legroomnya masih sisa banyak. Kemudian di headroomnya lepas ya untuk tinggi badan 185. Nah, tapi apapun konsekuensi yang ada di kepala, kenyamanan di dalam kabin itu tetap ditentukan oleh keleluasaan lo dalam bergerak. Nah, di bagian kepala ini memang sedikit intrik sih, karena posisi badan juga bisa rada dimiringin ke belakang biar untuk mendapatkan headroom yang lebih baik. Oke, sekarang kita beralih ke fitur yang bagian tengah atas. Di bagian tengah atas ini ada fitur untuk menutup tirai yang ada di sunroofnya. Nah, kita bisa tutup. Nah, ini untuk membuka. Nah, kalau ingin membuka bagian atas, ini kita bisa tekan lama dan dia akan membuka dengan sendirinya. Di bagian audio sistemnya menggunakan Infinity yang juga memasok head unit buat Bentley. Kemudian untuk mesinnya dengan 1500 cc turbocharged, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 140 daya kuda dan torsi lebih dari 240 Nm. Ketika kami mencobanya di jalur yang cukup ekstrim seperti di Ciletuh ini, beberapa hal unik kami temui, misalnya seperti coba di jalan berkelok dan naik turun seperti di jalur Ciletuh Geopark, itu RPM-nya sedikit menahan di angka yang cukup tinggi, namun kecepatan seperti ya kalau dibilang nggak kuat nanjak, tapi sebenarnya bukan nggak kuat nanjak, cuman konfigurasi rasio CVT-nya mungkin yang perlu mendapat perbaikan. Nah, itu menurut feeling driving saya ya. Tapi ketika transmisi semi manualnya diaktifkan, nah di situ tenaganya baru terasa benar-benar sebuah SUV yang powernya dapat, torsinya juga dapat, dan nggak nyentak gitu, halus. Nah, lalu seperti apa komentar teman-teman yang sempat juga melakukan pengetesan di acara tersebut? Nah, ini dia nih.
Gimana Pak perasaannya berkendara dengan Wuling Almas Pak? Mantap, handlingnya mantap, mobilnya nyaman, dan seperti orang kaya. Kemudinya gimana Pak? Presisi ya bisa. Kalau dibandingkan dengan SUV yang sekelasnya gimana Pak? Sebagai seorang kompetitor, Almas ini patut diperhitungkan. Dia punya modal yang sangat besar, yaitu harganya kompetitif, tapi fiturnya imajinatif. Imajinatif gimana tuh maksudnya Pak? Beyond expectation maksudnya. Ini banyak Ya. tombol-tombol di kemudi, kepake nggak Pak? Pakai lah. Fitur-fitur apa aja yang dipakai Pak di sini Pak? Ini kan ada cruise control, terus ada volume, terus voice, buat telepon juga bisa. terus Tapi kalau saya sedang nyetir, saya lebih suka menikmati balik kemudi. Bapak kemarin duduk di sebelah kiri Pak. Nah itu sebagai penumpang gimana Pak? Yang patut kita apresiasi juga adalah joknya. Joknya lembut ya. Kayak badan saya yang Ada gagah, efek kayak pijetan gitu nggak Pak? dikit ya. Kayak badan saya yang gagah perkasa ini kan, nah joknya itu lembut di badan gitu, kayak diusap-usap. Kemarin kayak ada yang usap-usap. Pusat-pusatnya kayak gimana? Itu apa namanya, karakternya medium apa hard? Soft. Soft ya, soft. Ya, kalau gue sih di sebelah kiri duduk nih, di sampingnya yang lagi ultah. Nah, tuh. Duduk di depan baru hari ini, karena kemarin saya duduk di belakang mulu, konser mulu. Nah, sekarang gue duduk depan, enak juga ternyata. Artinya di belakang juga apa namanya, di luar ekspektasi lah, karena tetap menyajikan kenyamanan dengan setting suspensi yang ya seimbang. Memang rada keras, tapi kalau diajak ajut-ajutan lebih enak sebenarnya. Nah, saya lebih senang ajut-ajutan soalnya. Jambul jangan ngomong ya lo ya. Nah nih teman saya lagi di belakang. Gimana Pak? Tadi kan Bapak di depan mulu nih dari kemarin. Nah sekarang ngerasain duduk di belakang gimana Pak? Enak, nyaman ya. Kaki juga Pegang mic-nya, luas. pegang mic-nya. Kaki lebih luas, terus pandangan kita ke depan juga cukup enak, jadi nggak bikin capek mata. Terus juga kedap suaranya juga buat kita nyenyak tidur. Terus kalau sound sistemnya, terutama kalau kita putar lagu-lagu yang hip hop, jos, layak untuk dipertimbangkan beli Wuling. Kalau legroomnya gimana bos? Ya. Legroomnya? Legroomnya, ruang kaki. Ruang kakinya luas ya, kita bisa bangku-bangkuan nih. Kalau punya anak banyak, Bangku-bangkuan. iya. Kalau punya anak banyak ini Oh, cocok. anak banyak. Itu ntar Iya, iya, iya. Jadi buat keluarga besar soalnya jangan. kalau nyinggung bangku-bangkuan tuh gimana gitu. Iya. Thank you Pak Bos. Nah itu tadi review dari teman satu mobil. Gimana Pak Syah? Aman ya? Aman. Oke, sip. Ya, sekian review dari saya. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami apa-apa aja fitur yang ada di Wuling Almas.